Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus dihadapkan ke pengadilan, bertanyalah Pilatus kepadanya, "Apakah engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini." Lalu kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku bersaksi tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saya ucapkan selamat sore kepada Romo, Frater, Suster, Bruder, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, berkah dalem. Selamat sore, berkah dalam. Pada minggu ini, pekan ini kita merayakan Hari Raya Kristus Raja. Agak sulit memang membayangkan Kristus Raja. Dulu zaman kerajaan-kerajaan itu mungkin mudah membayangkan Kristus sebagai Raja. Tetapi kalau zaman sekarang, bagaimana itu membayangkan Kristus sebagai Raja? Apakah sebagai Presiden atau gimana? Nggak tahu. Mungkin agak sulit ya membayangkan semacam itu. Tapi kita sebagai orang Katolik yakin bahwa Kristus memang sungguh Raja. Kita mengakui bahwa Kristus berkuasa atas dunia ini, bahkan atas maut dan dosa. Tapi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, apa arti merayakan Kristus sebagai Raja untuk kita? Ada satu hal yang mungkin bisa kita ingat. Mengakui Kristus sebagai Raja, bagi saya itu tidak hanya bagaimana kita menyembah Kristus, tetapi bagaimana kita memberikan ruang di dalam hati kita untuk mengikuti perintah dan ajaran Yesus. Ini penting. Kita tidak hanya mengakui bahwa Kristus membawa kebenaran bagi kita, tetapi bagaimana kita juga menyediakan hati kita untuk menjalankan kebenaran itu dengan sepenuh hati. Dan akhirnya apa? Membuat Kristus sendiri meraja di dalam hati kita. Saya rasa itu yang paling penting. Maka kalau kita tadi mendengarkan bacaan Injil, ada dialog yang menarik antara Pilatus dan Yesus. Pilatus berkata, "Yesus, apakah engkau raja?" Nah, itu sebuah pertanyaan. Tetapi Yesus segera menjawab, "Apakah yang engkau katakan itu berasal dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakan tentang itu?" Apakah itu berasal dari hatimu, atau itu dari omongan orang saja? Kiranya Yesus sadar, meskipun Pilatus ngomong kalau Yesus adalah raja, tetapi dalam hatinya dia tidak meyakininya. Pikiran itu hanya datang dari omongan orang-orang yang didengarnya,
tetapi tidak datang dari hatinya sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita sadar bahwa dalam upaya membuat Kristus bertahta dalam hati kita, seringkali kita menemui banyak kesukaran. Saya yakin kita sering lalai dan abai. Kadang kita lebih condong untuk mengikuti suara lain di dalam hati kita yang menuntun kita untuk mencari apa yang paling menyenangkan bagi kita, apa yang paling menguntungkan bagi kita, yang sayangnya kadang-kadang itu bertolak belakang dengan iman yang kita yakini. Suara itu apa? Suara roh jahat. Suara yang menuntun kita untuk menjauh dari Kristus, yang merayu dan membujuk kita dengan segala godaan dan iming-iming, kemudahan dan kenikmatan yang kadangkala muncul begitu kuat saat kita merasa sulit dan tersudutkan. Saya rasa kita semua mengalami itu. Nah, saya itu teringat kisah. Saya itu senang membaca prosa Ramayana dan dulu itu sering nonton film Ramayana ketika saya itu masih kecil. Bagi saya itu cerita itu menarik. Kisah itu menceritakan sebuah pertarungan antara Ramawijaya dan Rahwana. Sebuah kekuatan kebaikan dan kejahatan. Nah, saya ingin mengajak semua di sini untuk melihat akhir cerita. Nah, ini sebenarnya akhir ceritanya itu menarik. Pertarungan Ramawijaya dan Rahwana itu begitu sengit dan akhirnya mencapai puncaknya. Raden Ramawijaya sudah mengerahkan berbagai jenis senjata, dilemparkan kepada Rahwana. Tapi kalau kita ingat, Rahwana nggak akan mati. Kenapa? Dia itu punya ajian yang namanya Pancasona dan Rawa Rontek, yaitu sebuah ajian terkenal yang membuat pemiliknya tidak akan mati. Ketika dia kena ajian, ketika tubuhnya menyentuh tanah, dia akan hidup lagi. Nah, ceritanya begitu waktu itu. Maka Rahwana itu walaupun diberi ajian apapun nggak akan mati-mati. Nah, pada akhirnya Raden Wijaya mengeluarkan senjatanya yang terakhir, yang diberi nama Kiai Danu atau Dewa Danu. Itu semacam anak panah yang sakti itu, katanya seperti itu. Nah, setelah senjata itu dilepaskan, senjata itu akan mengejar Rahwana kemanapun dia pergi. Rahwana masuk ke dalam air, senjata itu akan mengejar Rahwana ke dalam air. Ketika Rahwana terbang, senjata itu juga akan mengejar Rahwana kemanapun dia terbang. Senjata itu terus-menerus akan mengejar Rahwana, mengoyak tubuhnya, mengakibatkan luka-luka yang tak terbatas, hingga Rahwana sendiri merasa hampir putus asa. Memang dia tidak mati, tetapi dia putus asa karena merasakan kesakitan yang luar biasa. Akhirnya dia lari sembunyi di sela-sela gunung. Nah, sialnya, dua gunung yang ada di sekitarnya itu adalah jelmaan anaknya, yang namanya Sondara dan Saundari, yang dulunya pernah dia penggal. Jadi jelmaan anaknya yang dipenggal itu jadi gunung. Nah, itu anaknya Sondara dan Saundari ini menuntut balas ceritanya. Ada Rahwana lalu dihimpit sampai Rahwana sendiri tidak bisa bergerak. Dan konon di situ Rahwana mati. Nah, apakah cerita itu selesai di situ? Ternyata tidak. Dalam prosa lama Jawa itu tidak ada yang namanya kebaikan itu menang mutlak atas kejahatan. Itu mungkin hanya berlaku di film-film bioskop. Tetapi di situ diceritakan bahwa meskipun Rahwana mati, tetapi kejahatannya tetap hidup. Ada yang dinamakan gelembung-gelembung Rahwana. Sebuah gelembung yang merupakan jelmaan dari hasrat kejahatan Rahwana sendiri. Itu bertebangan ke langit dan akan mengelilingi seluruh bumi. Konon ceritanya siapapun yang terkena gelembung itu, dia akan terhasut oleh kejahatan Rahwana sendiri. Itulah asal mula bagaimana kejahatan menyelimuti seluruh bumi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di dalam hati kita sebenarnya telah terjadi perang abadi
antara kekuatan Tuhan dan kekuatan jahat. Lewat kisah gelembung Rahwana tadi, kita diingatkan bahwa hasutan kekuatan jahat akan selalu mengintai kita, menyerang saat kita berada di titik terlemah kita. Godaan itu akan mengkerdilkan hati kita dan meredupkan keyakinan kita. Memang kita diberi kekuatan dari Tuhan, roh baik ada pada kita. Tetapi lalu kita diingatkan bahwa di dalam hati kita juga ada roh jahat yang mengintip kita, yang menghasut kita dan menggiring kita. Kita merasakan bahwa dua kekuatan itu selalu bertempur di dalam hati kita, baik dalam perkara besar ataupun dalam perkara-perkara kecil keseharian. Pertanyaannya adalah, lantas apa yang harus kita lakukan? Ada satu hal, belajar berkomitmen. Ya, sesederhana itu, belajar berkomitmen. Kata belajar ini penting, karena saya juga menyadari bahwa selamanya kita tidak akan baik-baik saja. Ada kalanya kita jatuh. Nggak apa-apa jatuh, yang penting jangan sering-sering. Kadangkala kita jatuh pada godaan si jahat. Kadang kita berbohong dan mengelak untuk menutupi kesalahan. Kadang kita menipu untuk mencari keuntungan. Kadang kita mudah mencari penghiburan dan bermalas-malasan daripada mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita. Saya tidak perlu memberi contoh karena kita semua sudah mahir melakukan semuanya itu. Tapi tidak apa-apa, sekali lagi enggak apa-apa, karena kita memang manusia yang rapuh. Yang penting adalah kita mau belajar. Mari kita sadari bagaimana kita jatuh. Hal-hal apa saja yang membuat kita jatuh. Bagaimana biasanya roh jahat menghasut kita. Biasanya sederhana. Coba saja sekali enggak apa-apa. Enggak usah bilang-bilang daripada nanti kena marah dan dihukum. Coba sedikit-sedikit enggak apa-apa, toh nanti bisa diperbaiki. Nah, berbagai macam hasutan itu yang kecil-kecil seringkali akan menjatuhkan kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kenali itu. Kenali pola-pola bagaimana kita jatuh. Supaya apa? Kekuatan jahat itu tidak meraja dalam hidup kita, tidak mengambil alih pilihan dan hidup kita. Dan maka pada akhirnya, godaan dari gelembung-gelembung jahat Rahwana sesungguhnya menjadi batu ujian kita. Apakah kita sungguh mampu menempatkan kuasa kebenaran Tuhan dalam hati kita atau tidak? Apakah kita punya keteguhan dan komitmen untuk menjadikan Kristus sebagai arah dan pedoman hidup kita atau tidak? Tentu ini adalah sebuah perjuangan yang tidak mudah. Tapi jangan khawatir, kita tidak sendirian. Rahmat Tuhan akan menyertai kita. Bunda Maria akan selalu mendampingi perjalanan kita, dan suara Tuhan tidak akan pernah berhenti bersuara di lubuk hati kita untuk menuntun perjalanan kita. Semoga kita semua diberkati Tuhan dalam segala pekerjaan dan hidup kita. Amin.